Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, meminta timnya menjaga konsistensi dalam perebutan gelar juara Superliga dengan Persib Bandung. Fabio mengakui kekuatan Persib Bandung mengalami peningkatan pesat pada putaran kedua ini. Kami sudah menjaga konsistensi ini sejak putaran pertama. Buktinya, Borneo kini berada di papan atas. Tim berjuluk Pesut Etam itu baru saja berhasil mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 1-2. Lefundes menilai penampilan anak asuhnya tidak terlalu bagus di awal sehingga harus tertinggal 0-1. Borneo bangkit pada babak kedua sehingga berhasil membalikan keadaan dan memastikan kemenangan. Dia mengapresiasi kerja keras para pemain yang ditunjukkan sampai menit akhir pertandingan. Para pemain bekerja keras, para pemain tampil dengan agresif, seperti performa tim dalam putaran pertama. Kemenangan tersebut membuat Borneo bertahan di peringkat kedua klasemen dengan 46 poin atau selisih 1 poin dari Persib Bandung di puncak klasemen. Jadwal selanjutnya Borneo akan menghadapi pemuncak klasemen sementara Persib Bandung pada Senin 16 Februari. Namun, jadwal laga itu harus berubah karena Persib akan melakoni laga di babak 16 besar ACL menghadapi Ratchaburi FC tuntasnya. Stadion utama Gelora Bung Karno menjadi saksi bisu rivalitas panas antara Persija dan Arema FC. Pertemuan pekan ke-20 Superliga ini menyajikan tensi tinggi yang berlanjut hingga peluit panjang dibunyikan. Gesekan fisik dan adu mulut antar pemain menjadi bumbu penyebab dalam duel klasik penuh gengsi tersebut. Puncaknya perselisihan terjadi ketika ofisial dan staf pelatih kedua tim terlibat ketegangan di area teknis. Mauricio Sousa dan Marco Santos sempat tertangkap kamera bersih tegang sebelum meluncur ke lorong ruang ganti. Nakoda Arema itu akhirnya memberikan klarifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di pinggir lapangan. Santos berpendapat bahwa insiden tersebut merupakan reaksi spontan dari tekanan hasil akhir pertandingan yang ada. Ia menampik adanya dendam pribadi yang mendasari keributan dengan juru taktik Macan Kemayoran tersebut. Tidak, saya rasa Mauricio sedang emosi. Saya rasa dia sedikit kurang rendah hati dalam kekalahan itu karena dia tidak perlu menekan pemain kami yang berada di bangku cadangan. Pernyataan ini merujuk pada aksi provokasi yang diduga dilakukan Sousa terhadap pemain cadangan tim tamu. Santos merasa ada perbedaan sikap yang kontras jika dibandingkan saat pertemuan pertama kedua tim musim ini. Saya rasa dia sedikit kurang rendah hati dalam menerima kekalahan. Sesuatu yang saat di Malang ketika kami kalah, saya menyapanya dan menyampaikan rasa hormat sepanjang waktu tuntasnya. Persib Bandung kembali menunjukkan kematangan permainan, khususnya di sektor lini tengah saat menghadapi Malut United pada pekan ke-20. Dalam laga yang digelar di Stadion GBLA pada Jumat 6 Februari lalu, Maung Bandung tampil solid dan terorganisasi berkat kerjasama apik tiga gelandang utamanya, Tom Haye, Adam Alis, dan Eliano Resder. Gelandang andalan Persib, Tom Haye, menilai kolaborasi tersebut sebagai salah satu faktor penting yang membuat tim tampil stabil sepanjang pertandingan. Pembagian peran yang jelas di lini tengah membuat Persib mampu mengontrol tempo, meredam serangan lawan, serta menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Skema ini terbukti efektif. Persib tidak hanya mampu menahan agresivitas lawan, tetapi juga tetap produktif dalam membangun serangan.
Menurut Tom Haye, solidnya sektor tengah menjadi kunci utama untuk meredam ancaman Malut United, terutama saat lawan mencoba melakukan transisi cepat. Tom Haye mengungkapkan bahwa kerjasama dirinya dengan Adam Alice dan Eliano berjalan dengan sangat baik karena ketiganya memiliki pemahaman peran yang jelas dan sama-sama bekerja keras di lapangan. Iya, kita tahu mereka kuat, terutama dalam serangan balik. Tapi saya bermain dengan Adam dan Eliano di lini tengah, saya pikir bersama ketiganya kita bekerja keras. Menurutnya, komunikasi dan kesadaran posisi menjadi faktor penting yang membuat lini tengah Persib tampil efektif. Adam bermain bagus, Eliano juga banyak mengambil bola. Sangat menyenangkan bermain dengan mereka, jadi begitulah cara kita melakukannya tuntasnya. Gelandang Persib Bandung, Adam Alice, membagikan pengalaman menarik terkait kondisi internal klub yang disebutnya sangat profesional. Ia secara terbuka mengungkapkan bagaimana manajemen Maung Bandung menjalankan kewajibannya kepada para pemain tanpa hambatan. Dalam dunia sepak bola profesional, ketepatan pembayaran gaji menjadi salah satu indikator kesehatan finansial klub. Hal inilah yang menurut Adam Alice sudah berjalan sangat baik di Persib Bandung. 5 hari sebelum waktunya gajian, alhamdulillah udah cair. Persib itu sehat guys, ungkap Adam Alice dalam video yang dibagikan akun Instagram Bandung Fanatik pada Minggu 8 Februari. Ini 5 hari sebelum waktunya gajian malah udah cair Persib. Belum waktunya gajian udah gajian. Iya, belum waktunya gajian nih, alhamdulillah ini udah cair. Persib itu sehat guys. Persib Bandung memang menjadi salah satu klub di Indonesia yang cukup stabil dalam hal keuangan. Nyaris tidak pernah terdengar kabar terkait keterlambatan gaji untuk para pemainnya. Ketepatan membayar gaji pun berimbas kepada performa Pangeran Biru dalam beberapa tahun terakhir. Maklok dan kawan-kawan berhasil meraih gelar juara back-to-back di Liga Indonesia. Pada musim ini pun, Persib cukup stabil di papan atas Superliga. Tim besutan Boyan Hodak tersebut masih berada di peringkat pertama klasemen dengan 47 poin. Di kompetisi Asia, Persib pun menggaum cukup keras dengan menjadi juara grup ACL2. Persib pun akan menghadapi Ratchaburi di babak 16 besar. Selain itu, Persib juga cukup jor-joran dalam mendatangkan pemain. Maung Bandung berhasil merekrut bintang-bintang timnas Indonesia, Tom Haye dan Eliano Resdan. Bukan hanya itu, Persib juga sukses mendatangkan pemain sekaliber Layvin Kurzawa yang pernah bermain di klub besar Eropa seperti Paris Saint-Germain dan timnas Perancis tuntasnya.